Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep dan prinsip mengajar. Konsep mengajar. Kata mengajar mempunyai akar kata yang sama dengan kata belajar, yaitu berasal dari kata ajar. Secara harfiah, kata mengajar dapat diartikan sebagai memberikan suatu pelajaran, yang artinya mengajar merupakan suatu pekerjaan yang melibatkan berbagai hal, yaitu guru yang sebagai pengajar, kemudian materi pelajaran, dan juga murid atau pelajar. Konsep mengajar dalam agama Islam terbagi menjadi 3, yaitu tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Prinsip mengajar. Prinsip disebut juga dengan asas atau dasar. Asas adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya dalam hubungannya dengan pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Berarti prinsip yang dimaksud di sini adalah dasar pemikiran yang digunakan dalam pengaplikasian metode mengajar, khususnya dalam pelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Ahmad Jawhar Tauhid, prinsip adalah suatu pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian lama. Prinsip-prinsip mengajar Quran dan Hadis adalah yaitu mengetahui motivasi, kebutuhan, dan minat anak didiknya, mengetahui tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelum pelaksanaan pendidikan, mengetahui tahap kematangan, perkembangan, serta perubahan pada anak didik, mengetahui perbedaan-perbedaan individu di dalam anak didik, menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan bagi anak didik. Selanjutnya yakni masuk pada subbab tafsir tentang ayat-ayat pendidikan. Yang pertama yakni tafsir surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Bunyi surat Al-Baqarah ayat 31-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Kemudian mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 31 ini menerangkan tentang bahwa manusia ini dianugerahi oleh Allah potensi untuk mengetahui berbagai hal, nama atau fungsi, ataupun juga karakteristik benda-benda. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan suatu keistimewaan yang telah dikaruniakannya kepada Nabi Adam alaihissalam, yang tidak pernah dikaruniakannya kepada makhluk-makhluk lain, yaitu ilmu pengetahuan dan juga kekuatan akal ataupun daya pikir untuk mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dan keturunan ini diturunkan pula kepada keturunan yakni umat manusia. Jadi tafsir ayat Al-Baqarah ayat 31 ini yakni intinya itu manusia dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa potensi, yaitu manusia ini diberi anugerah oleh Allah untuk mengetahui berbagai hal. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan suatu anugerah tersebut kepada Nabi Adam, yang kemudian diturunkan kepada anak-anak cucunya, yakni keturunannya secara turun-temurun. Sedangkan
Tafsir surat Al-Baqarah ayat 32. Para malaikat yang ditanya itu secara tulus menjawab sambil mensucikan Allah. Tidak ada pengetahuan bagi kami selain dari Engkau yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi bijaksana. Maksud mereka, apa yang Engkau tanyakan itu tidak pernah Engkau ajarkan kepada kami. Engkau tidak ajarkan kepada kami, bukan kepada Engkau tidak tahu, tetapi karena ada hikmah di balik itu. Dari pengakuan para malaikat ini dapat dipahami bahwa pertanyaan yang mereka ajukan sebelumnya pada ayat Al-Baqarah ayat 30, semula mengapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah, yaitu pada lafaz wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu pada surat Al-Baqarah ayat 30. Itu bukanlah suatu sanggahan dari mereka terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanyalah sekedar pertanyaan untuk meminta penjelasan dari Allah. Malaikat itu meminta kejelasan kepada Allah mengapa mengangkat Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah di muka bumi ini. Itu merupakan pertanyaan dari para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah penjelasan itu diberikan dan setelah mereka mengakui kelemahan mereka pada tafsir ayat 32, maka dengan rendah hati dan ketaatan mereka mematuhi kehendak Allah, terutama dalam pengangkatan Nabi Adam sebagai khalifah. Ini juga mengandung pelajaran bahwa manusia yang telah dikaruniai ilmu pengetahuan yang lebih banyak daripada makhluk Allah yang lainnya, hendaklah selalu mensyukuri nikmat tersebut serta tidak menjadi sombong dan angkuh karena ilmu pengetahuan serta kekuatan akal dan daya pikir dimilikinya. Kemudian, konsep taklim dalam pendidikan Islam. Taklim adalah menyetarkan jiwa seseorang untuk dapat menggambarkan tentang makna-makna yang menyangkut pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Taklim adalah proses pemberitahuan sesuatu dengan berulang-ulang dan sering, sehingga muta'alim, yaitu siswa, dapat maknanya serta berbekas di dalam dirinya, yakni selalu diingat. Tujuan taklim agar dapat terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti taklim, agar ilmu yang disampaikan bermanfaat, melahirkan amal soleh serta memberi petunjuk ke jalan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk peningkatan pemahaman terhadap ilmu agama, selanjutnya yaitu Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatan minallahi linta lahum walau kunta fattan ghalidan qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamtu fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian tafsir surat Ali Imran ayat 159 pada dasarnya merupakan ayat yang diturunkan setelah terjadi perang Uhud, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan setelah sebelumnya dalam perang Badar mereka mengalami kemenangan besar. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk tetap berperilaku sabar terhadap para sahabat yang melarikan diri dari medan pertempuran. Karena kalau Nabi bersikap keras, maka tentu akan meninggalkan sahabat tersebut akan meninggalkan Nabi. Karena itulah Allah memerintahkan untuk bersikap lemah lembut kepada mereka. Secara garis besar, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Ali Imran ini adalah sebagai berikut. Menunjukkan sikap lemah lembut terhadap sesama manusia. Hal ini mengandung maksud tidak kasar dan tidak memaksakan kehendak
karena segala sesuatu apapun apabila dilakukan secara paksa maka akan berakibatkan fatal. Sebaliknya, bila dilakukan dengan suasana yang sehat dan rasional atau lemah lembut akan menghasilkan jangkauan hikmah yang lebih besar. Kemudian yang kedua, ikhlas saat memberikan maaf kepada orang lain. Memaafkan adalah sikap memberikan kemurahan kepada orang yang lain atas kesalahan orang lain terhadap diri tanpa adanya niatan untuk membalas dendam. Islam mengajarkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Kemudian yang ketiga, menghormati pendapat atau saran orang lain. Kalau Nabi Maksum saja masih bermusyawarah dengan para sahabat untuk memutuskan keputusan dan urusan bersama, sudah tentu para pemimpin, guru, rakyat, dan semuanya untuk selalu bermusyawarah dalam memutuskan urusan bersama. Salah satu sifat yang harus dijunjung tinggi dalam musyawarah adalah menunjukkan sifat kejujuran dalam mengemukakan pendapat dan menyampaikan informasi yang ia kuasai tanpa mengusik pemahaman orang lain atau diam saja memang tidak ia ketahui. Kemudian konsep pendidikan akhlak yang terkandung dalam surat Al-Imran ayat 159 yang bisa diaplikasikan oleh seorang pengajar. Yang pertama, mengajar dengan cara santun dan lemah lembut. Seorang guru dalam mengajar di kelas harus dapat memberikan teladan yang baik bagi muridnya. Sikap guru yang lemah lembut akan memberikan suasana kelas yang nyaman dan membuat murid merasa di rumah sendiri. Kemudian yang kedua, menanamkan sikap keyakinan bahwa apabila pertolongan Allah telah datang maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Keyakinan atas pertolongan Allah merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada para siswa. Kemudian yang ketiga, menjadi teladan bagi siswa dengan sikap yang pemaaf. Guru harus menjadi teladan yang baik. Kesalahan para siswa merupakan kesalahan orang yang sedang mencari jati diri dan makna kehidupan. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Artinya yaitu Tuhan yang pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia dan mengajarnya pandai berbicara. Pada surat Ar-Rahman ditegaskan di sini bahwa mengikuti subjek pendidikan adalah seorang manusia yang merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna karena diberikan olehnya sesuatu yang tidak ia berikan kepada makhluk ciptaannya yang lain, yakni akal yang mengangkat derajat manusia sehingga manusia tersebut berhak menjadi subjek pendidikan baik sesama ataupun bagi makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Selain itu, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah dalam sifatnya yang maha kasih, maha penyayang telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk kemudian dijadikan landasan utama bagi kaum muslimin dalam mengarungi kehidupan di dunia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari kitab Muwatta, aku telah mendirikan 2 perkara untuk kalian tidak akan sesat selama berpegangan teguh kepada keduanya, yakni kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis. Kata alama atau mengajarkan memerlukan objek. Banyak ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud objek di sini adalah al-insan atau manusia. Malaikat Jibril yang menerima wahyu dari Allah yang berupa Al-Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, disampaikan beliau kepada Nabi. Malaikat Jibril tidak akan mungkin mengajarkan kepada Nabi kalau sebelumnya tidak mendapatkan pengajaran dari Allah. Kata al-bayan berarti jelas. Yang dimaksud di sini adalah
Arti potensi mengungkapkan, yakni kalam atau ucapan yang dengannya dapat terungkap apa yang terdapat dalam benak. Menurutnya tidaklah dapat terwujud kehidupan bermasyarakat manusia, tidak juga makhluk ini dapat mencapai kemajuan yang mengagumkan dalam kehidupan kecuali dengan kesadaran tentang al-kalam atau pembicaraan itu sendiri. Karena dengan demikian dia telah membuka pintu pengetahuan untuk memperoleh dan memberi pemahaman. Tanpa itu manusia tidak mengubah kehidupan atau bentuk kehidupan di dunia ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.